Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suheni. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, yang penting sehat kan, Bu? Kalau sehat semuanya akan lancar seperti itu, Bu. Bu, baiklah. Pada hari ini kita akan melakukan coaching, Bu. Dan saya bertindak sebagai observer atau pengamat. Dan di sini Ibu Suhaini sebagai coach dan Bapak Ronald sebagai coach. Baiklah Bu Suhaini, sebelum kita memulai proses coaching, ada beberapa hal yang terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi ini ya. Saya harap dalam proses percakapan nanti Bapak Ronald dan juga Ibu Suheni sudah dapat memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses keaktifan, memaksimalkan potensi seperti itu Bu. Dan juga tentunya juga memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu memiliki kehadiran penuh seperti itu, menjadi pendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan diajukan. Dan dari praktek yang akan dilaksanakan ini saya harapkan Ibu dan Bapak nanti menggunakan alur tirta yang yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Apakah bisa dipahami itu Bu Sueni? Insya Allah siap, Bu. Iya, nanti menggunakan alur tirta seperti itu. Seperti yang biasa kita lakukan ya Bu. Ya, Bu, siap. Baiklah Bu Suheni, sebelum dimulai saya mau bertanya, kompetensi apa yang akan dilakukan oleh Bu Suheni pada hari ini? Untuk Iya, kegiatan coaching hari ini, saya akan menjadi pendengar yang baik untuk coach saya, Bu. iya, jadi menjadi pendengar yang baik untuk Ibu ya, yaitu Iya, baik sekali. Saya harapkan di sini juga Ibu juga bisa mengembangkan dan saya akan melakukan apa namanya itu pertanyaan yang lain. Apakah indikator yang akan Ibu lakukan di sini? Yang saya akan berusaha menggali informasi dari coach saya agar coach saya bisa menemukan masalahnya sendiri, Bu.
solusi Ya, jadi dari itu masalahnya. indikator pencapaiannya. Jadi Iya, menggali informasi dan kucing itu sendiri akan menyelesaikan, menemukan ya, menemukan solusinya solusi seperti itu ya. dari masalahnya sendiri. Ya. Iya, Bu. Baik, semoga dari indikator yang disampaikan ini akan berjalan dengan baik ya Bu Suheni ya. Terima kasih, Mudah-mudahan Bu. akan lancar. Silakan memulai coachingnya hari ini dengan menggunakan alur tita ya Bu Suheni ya. Iya, Bu. Ya, Siap, Bu. silakan Bu. Ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suhaini. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ronald? Alhamdulillah, Bu, saya baik. Ibu apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Kenapa, Pak? Kayaknya Bapak gelisah sekali. Iya, Bu. Saya ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya, Bu. Oleh karena itu, kalau Ibu berkenan, kalau Ibu ada waktu senggang, Bu, saya ingin berbagi atau ngobrol, Bu. Siapa tahu saya bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan saya, Bu. Apakah Ibu punya waktu, Bu, pada kesempatan ini? Oh iya, Pak. Silakan, Pak. Boleh, boleh. Tentu, tentu, Pak. Tentu, Pak. Ini Silakan. Apa yang ingin Bapak sampaikan? baik, Sampaikan, Bu. Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya ada permasalahan Bu di kelas. Saya ini sebagai guru kelas mengajar matematika Bu. Jadi permasalahan yang ada di kelas saya itu yaitu ada beberapa anak yang kurang antusias Bu atau kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Jadi kurang bersemangat ini Bu, anaknya seperti lemes, kemudian bawaannya ngantuk itu Bu. Jadi tidak aktif. Jadi setiap pembelajaran matematika dia lemes, ngantuk dan tidak aktif. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang mengganjal pikiran saya bagaimana saya dapat menyelesaikan masalah ini Bu. Seperti itu Bu. Apa Bapak sudah bertanya kepada anaknya, Pak? Iya, Bu. Saya sudah sempat memanggil anak tersebut dan saya ajak berkomunikasi secara ini tatap mata langsung berdua. Ini saya panggil, saya tanyakan ada apa nak? Kamu seperti kalau di sekolah itu bawaannya lemes, bawaannya ngantuk, seperti itu. Jadi dengan seperti itu jadi tidak bersemangat mengikuti pelajaran. Nah, setelah saya tanyakan, Bu, rupanya permasalahannya adalah anak ini tidurnya terlalu malam, Bu. Jadi katanya dia keasikan main HP, main handphone, di situ juga ada game, ada juga melihat Facebook atau YouTube. Jadi tidak terasa tidurnya sampai larut malam, sampai di atas jam 12 sehingga bangun pagi itu mata masih sangat berat, masih sangat ngantuk, harus berangkat ke sekolah. Jadi sampai di sekolah kondisi juga masih belum stabil, masih ngantuk. Jadi otomatis kalau mengikuti pembelajaran, terutama di jam yang saya ajar, Bu, anak tersebut terlihat sangat lemas, ngantuk, dan tidak bersemangat, Bu. Oh, setelah mendengar permasalahan dari Bapak, kira-kira apa yang akan Bapak laksanakan untuk menghadapi permasalahan anak ini, Pak? Langkah apa yang akan Bapak gunakan? Jadi untuk saat ini, Bu, saya sudah melakukan yang pertama, saya tentu sebagai seorang guru, saya menasihati anak tersebut, Bu, bahwa sebagai seorang pelajar, yang terbaik adalah mengatur waktu, waktu istirahat, waktu belajar, Ya, seperti baik. itu. Jadi saya ingatkan anak tersebut untuk tidak main HP atau menggunakan internet sampai larut malam, apalagi sampai di atas jam 12 malam, sehingga tidurnya jadi larut dan tentu istirahat terganggu. Nah, seperti itu. Jadi saya nasihati seperti itu, Bu. Kemudian selain itu saya berusaha bagaimana menghadirkan pembelajaran yang asikan, Bu. Jadi anak-anak itu bagaimana dia sangat antusias dalam pembelajaran ini. Jadi saya sudah berusaha bagaimana menghadirkan pembelajaran yang mengasihkan
Salah satunya dengan misalnya saya putarkan kalau saya bawa alat infocus, saya buat video-video pembelajaran. Dengan video pembelajaran tersebut, anak-anak akan lebih memahami konsep atau materi yang saya sampaikan. Selain itu, mereka juga menonton, mereka asik, seperti itu, Bu. Jadi, saya sudah mencoba beberapa usaha yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sungguh langkah yang sangat luar biasa, Pak ya. Sebagai seorang pendidik, Bapak berusaha mencari jalan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap murid-muridnya dalam proses pembelajaran, Pak ya. Iya, Nah, Bu. sekarang kira-kira siapa yang akan Bapak ajak untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah Bapak ini? Jadi setelah saya mengetahui permasalahan yang ada pada murid saya tersebut, Bu, jadi saya sudah dapat menyimpulkan siapa saja yang akan saya ajak berkomunikasi dan berkolaborasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Yang pertama, tentu yaitu wali kelas. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran akan berkomunikasi dengan wali kelas. Jadi wali kelas tentu akan memberikan bimbingan, nasihat yang lebih intens. Kemudian selain itu saya akan menyampaikan ini kepada guru bimbingan konseling bagaimana mendampingi anak tersebut, menasihati ataupun yang lain sehingga kebiasaan-kebiasaan seperti ini tidak terulang. Kemudian selain daripada itu, saya juga berkomunikasi dengan orang tuanya, Bu. Saya meminta orang tuanya untuk lebih perhatian, lebih memperhatikan anaknya. Jangan sampai tidur larut malam, diingatkan anaknya kalau bisa dibuat jadwal kegiatan, kalau jam 10 sudah tidur, sehingga besok pagi di saat anak bangun dalam keadaan fresh, keadaan segar, dan siap mengikuti pembelajaran di sekolah. Seperti itu, Bu, usaha yang saya lakukan. Oh, terima kasih, Pak. Bapak kan sudah mempunyai rencana yang bagus, yang kreatif, dan sudah berkolaborasi, ada rencana untuk berkolaborasi, Pak ya, dengan wali kelas dan orang tua. Nah, sekarang kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan rencana aksi Bapak itu? Jadi permasalahan ini sangat mengganjal pikiran saya, Bu. Jadi secara tidak langsung saya merasa terbeban dengan ada masalah-masalah seperti ini. Jadi tentu saja saya ingin segera menyelesaikan permasalahan ini. Jadi dengan adanya hal-hal yang sudah saya rumuskan untuk menyelesaikan masalah ini, saya ingin segera, Bu, segera menerapkan apa yang saya rencanakan. Jadi kalau bisa minggu pertama di bulan ini saya akan langsung segera melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, Pak. Semoga rencana Bapak dapat berjalan dengan baik dan anak Bapak bisa kembali aktif seperti anak-anak lainnya, Pak ya. Bagaimana bagaimana perasaan Bapak setelah kita melaksanakan perbincangan ini, Pak? Ya, Bu, itulah tadi kenapa saya menghubungi Ibu Suheni supaya dapat berkomunikasi, Bu. Jadi setelah berkomunikasi seperti ini saya merasa plong, Bu. Saya merasakan ada orang yang mendengarkan keluh kesah saya. Ada orang yang memahami perasaan saya. Ada orang yang bisa memberikan masukan, solusi, dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan permasalahan ini. Jadi setelah berkomunikasi dengan Ibu, berbincang-bincang seperti ini, ada perasaan lega, Bu. Yang tadi ada beban, ada seperti itu sedikit mulai berkurang, Bu. Sekarang saya memiliki rasa optimisme yang tinggi untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bapak, tetap semangat dalam mendidik anak bangsa, jangan pernah menyerah setiap kali ada permasalahan, Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, ya, atas kesempatan waktu yang Ibu berikan, yang sudah bersedia untuk berkomunikasi, sharing kepada saya, memberikan motivasi dan masukan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Bu. Dan saya berharap ke depan Ibu tetap memiliki kesempatan atau memberikan saya kesempatan untuk dapat berkomunikasi dan meminta pendapat atau
penyelesaian kalau saya ada masalah. Jadi seperti itu, Bu. Siapa, siapa? Baik, Oke, terima siap, Pak. kasih, Bu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya, Bu. ya, Pak. Dengan senang hati, Pak, saya akan membantu Bapak. Ada lagi, Pak, yang ingin Bapak curahkan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup, Bu. Sampai di sini, Bu, yang permasalahan yang ingin saya sampaikan, Bu. Oke, Bapak. Selamat beraktivitas dan tetap semangat, Pak, ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Eh, Alhamdulillah, baiklah Bu Suheni, saya sudah melihat dan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dan sangat menginspirasi sekali. Tadi saya sudah mendengarkan dan mencatat yang sudah disampaikan oleh Ibu Suheni. Di sini alur yang sudah Ibu jalankan yaitu alur Tirta sudah Ibu lakukan, tujuannya sudah ditanyakan dan coach yang ditanyakan coach dan juga coaching sudah menjawab dengan jelas, identifikasinya sudah juga berjalan, rencananya juga sudah dilakukan, tanggung jawabnya juga sudah dilakukan. Di sini yang ingin saya tanyakan bagaimana perasaan Ibu pada waktu melakukan coaching tersebut? Perasaan saya saat melaksanakan kurs itu, saya sangat berantusias sekali untuk membantu kuci saya dalam menyelesaikan masalah, Bu. Ya, seperti itu Bu Sueni ya. Iya, Bu. Terus indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan apakah sudah tercapai? Alhamdulillah sudah, Bu. Kuci saya sudah tahu langkah-langkah apa saja yang akan diambilnya untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi, Bu. Iya, seperti itu Bu Seni ya. Iya, Bu. Jadi dari situ juga saya sudah melihat kompetensi inti dari coaching ini juga sudah tercapai, kehadiran penuh sudah dilakukan dan juga menjadi pendengar aktif seperti itu Bu. Dan juga pertanyaan yang diberikan juga pertanyaan yang berbobot dan juga sebagai coach ya, coaching yang sebagai kucing juga dia apa namanya tuh menyampaikan segala permasalahan yang ada di sini. Dan juga ini Bu yang ingin saya pertanyakan itu yang terakhir ya. Untuk kedepannya apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan sebagai seorang coach, saya akan berusaha untuk bisa menggali informasi-informasi dari kunci saya untuk menyelesaikan masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang menarik idenya dalam menyelesaikan permasalahan, Bu. Jadi bagus sekali seperti itu Bu ya. Jadi di antara kedua coach sama coachingnya terjadi kerjasama yang baik seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya akan menjadi motivasi Ibu di sini ya. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan untuk Iya, kedepannya. Bu. Mudah-mudahan selalu sukses ya Ibu ya. Amin. Terima kasih, Bu. Saya akhiri ya. Saya akhiri dulu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum Amin. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.